Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan dan tetap kepada harapan saya yang lalu-lalu. Tuhan pasti pelihara kita dengan baik. Saya yakin Bapak Ibu Saudara juga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Saya yakin kemurahan Tuhan tetap ada buat kita semua yang percaya kepadanya, yang selalu berlindung kepadanya, yang selalu mengandalkan Dia. Maka Tuhan akan tetap pelihara kita dengan baik. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya akan berbicara tentang sahabat sejati. Pada saat saya masih di SD dulu, saya mempunyai seorang sahabat. Ya, waktu itu di kelas 1 SD saya masih ingat betul ada seorang sahabat saya, seorang siswa baru yang tiba-tiba duduk di samping saya. Kemudian dari mulut kecilnya dikatakan, kita bersahabat ya. Waktu itu saya masih kecil dan saya tidak tahu apa arti sahabat. Tetapi teman saya ini sudah mengatakan kita bersahabat ya. Dan betul Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersahabat dan kita terus duduk sebangku mulai dari kelas 1 SD sampai dengan kelas 6 SD. Halo teman saya, sahabat kecil saya yang hari ini pasti lihat, pasti mengikuti acara ini. Dan setelah lulus SD saya tidak pernah ketemu sampai tahun 2018. Tuhan pertemukan saya dengan sahabat kecil saya. Itu sudah 46 tahun yang lalu. Beliau sudah menjadi seorang dokter gigi. Dan pada saat kami bertemu, kami tidak tahu ngomong apa. Karena lamanya kami tidak bertemu, dan mulai tahun 2018 kami bersahabat lagi sampai hari ini. Dan betapa manisnya sahabat itu. Betapa senangnya kalau kita punya sahabat. Bapak Ibu Saudara sekalian pasti juga punya sahabat. Di antara teman-teman yang lain, pasti ada seorang teman yang dekat dengan saya, yang dengan kita, yang kita sebut dengan sahabat. Nah, sejak tahun 2018 sampai sekarang, saya bersahabat kembali, menjalin hubungan yang 46 tahun yang lalu. Kami bersahabat dan kami saling menyebutkan, halo sobat kecilku. Kalau kita WA-an, halo sahabat kecilku. Dan sahabat itu tempat kita bercerita, tempat kita curhatan, tempat kita berbincang-bincang lebih dari yang lain. Hari ini kita berbicara tentang sahabat sejati, yaitu Tuhan Yesus adalah sahabat sejati, lebih dari sahabat-sahabat yang lain. Dia adalah sahabat yang sangat mempedulikan kita. Kita akan baca di dalam Injil Yohanes, ya. Dalam Injil Yohanes, tentu saja Bapak Ibu Saudara sekalian sudah sering membaca tentang ayat-ayat ini. Hari ini saya beri judul sahabat sejati. Ya. Injil Yohanes 15 ayat yang ke-14. Injil Yohanes 15 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalimat ini adalah kalimat bersyarat, ya, kalimat bersyarat. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan sahabat, tetapi saya mencoba melihat di dalam bahasa Inggris, ternyata sahabat itu hanya disebut dengan friend, teman. Padahal di dalam bahasa Indonesia disebut dengan sahabat. Kalau kita menarik kesimpulan bahwa sahabat itu lebih dari teman, atau bisa disebut dengan close friend atau best friend, ya. Tetapi di dalam Alkitab bahasa Inggris hanya disebutkan dengan friend. You are friends. You are my friends, ya. You are my friends. Kamu adalah sahabat-sahabatku. You are my friends. Dalam bahasa Inggrisnya, if you obey me, if you do whatever I command you.
kamu adalah sahabatku jika kamu menuruti semua perintah-perintahku, jika kamu menuruti aku, katanya. Ada kalimat bersyarat di sini. Kalau kita mempunyai sahabat di dunia ini, ya apalagi saya, tiba-tiba saya menemukan sahabat kecil saya yang seorang dokter, saya bangga. Saya bangga. Tetapi kita lebih bangga lagi kalau kita mempunyai sahabat sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau Yesus itu menganggap kita sahabat, maka kita itu mempunyai hak yang istimewa. Suatu hal yang istimewa kalau kita bisa menjadi sahabat Yesus. Suatu hal yang istimewa. Nah, pertama kali saya ingin berbicara tentang bagaimana ciri orang yang bersahabat, atau bagaimana ciri-ciri seorang sahabat itu. Saya tidak ambil dari mana-mana, tetapi saya akan mengambil dari dalam Injil Yohanes yang ke-15 ini. Bagaimana ciri dari seorang sahabat? Yang pertama kita baca di dalam ayat yang ke-15 lanjutannya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah didengar dari Bapakku. Artinya apa? Artinya di antara sahabat itu tidak ada rahasia. Tidak ada dusta di antara kita, begitulah. Tidak ada rahasia. Apa yang seorang sahabat tahu diberitahukan kepada sahabatnya. Saya mau ceritakan sedikit waktu saya bertemu dengan sahabat kecil saya ini. Saking senangnya kita bertemu lagi, saking senangnya kita bisa menjalin hubungan yang 46 tahun yang lalu sudah terlupakan. Saking senangnya kita sama-sama cerita apa yang kita alami. Pada saat dia kerja di rumah sakit, dia foto, dia kasih tahu, iki loh aku sekarang ini lagi begini. Kemudian kalau dia pergi jalan macet pun, dia kasih tahu, aku lagi pulang jalannya macet. Dan saya pun demikian. Kalau saya masak apa-apa, saya foto, saya kasih tahu, iki loh aku hari ini masak seperti ini. Nah, artinya apa? Di antara sahabat itu tidak ada rahasia. Tidak ada yang tidak tahu. Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Dikatakan, aku tidak menganggap kamu tadi hamba, kalau hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi sahabat, dia akan memberitahukan semuanya kepada kita. Artinya setiap Injil kebenaran, apa yang harus kita lakukan, diberitahukannya semuanya kepada kita. Sehingga kita tidak menyimpang dari kebenaran firman Allah. Kita bangga menjadi sahabat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus memberitahukan semuanya, katanya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Untuk jalan kebenaran ini kita sudah diberitahu. Tidak ada yang tidak diberitahu. Kemana kita harus berjalan. Firman Tuhan yang harus kita patuhi. Semuanya sudah diberitahukan kepada kita. Sehingga kita berhak nanti bersama-sama dengan Dia mewarisi kerajaan Allah. Sahabat kita yang sejati luar biasa. Kemudian yang kedua, kita baca di dalam ayat yang ke-13, kita mundur sebentar, ayat yang ke-13. Demikian bunyinya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yang kedua, seorang sahabat rela berkorban. Mungkin sahabat kita di dunia tidak akan seperti ini, tidak akan rela mati untuk kita. Ya.
tetapi sahabat kita, sahabat yang sejati, Tuhan Yesus Kristus, dia rela memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita semua agar kita selamat. Sahabat yang sejati tidak hanya memberitahukan bagaimana kita harus melangkahkan kaki kita, bagaimana kita harus melalui jalan kebenaran yang sempurna, tetapi sahabat yang sejati itu lebih dari itu, dia rela memberikan nyawanya untuk dosa saya dan saudara. Dia ingin kita selamat, dia ingin kita mendapatkan penebusan dosa. Kita manusia tidak ada yang sempurna. Kita adalah manusia berdosa. Tetapi sahabat kita yang sejati rela mengorbankan nyawanya. Tetapi untuk mereka yang percaya kepadanya, kita akan mengalami keselamatan. Kita akan memperoleh jalan kebenaran. Kita akan masuk ke dalam surga yang kekal bersama-sama dengan dia. Sebab dia sudah rela berkorban. Dia datang ke dunia untuk mengorbankan dirinya untuk menebus dosa saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sahabat yang sejati rela berkorban. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya akan lompat ke dalam Amsal 17 ayat yang ke-17. Ini juga berbicara tentang sahabat. Amsal 17 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran, bukan dalam kesenangan, dalam kesukaran. Saya ulangi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sahabat kita yang sejati, Tuhan Yesus Kristus, dia akan menaruh kasih setiap waktu. Dia akan buka jam bicara 24 jam. Kapan Bapak Ibu Saudara sekalian membutuhkan sahabat, datang kepadanya. Dia tidak pernah tidur. Orang Jawa bilang buat tenate sare, tidak pernah tidur. Sahabat yang sejati selalu buka jam bicara 24 jam. Kalau kita punya sahabat di dunia ini terbatas, Bapak Ibu Saudara. Saya pun menjadi sahabat, saya juga terbatas. Pada saat sahabat saya meng-WA saya, misalnya menelpon saya, mungkin saya tidak dengar, saya sudah tidur, maka di sana akan berkata besoknya, tadi malam aku telepon kok nggak diangkat, aku sudah tidur. Itu sahabat di dunia, ya. Dan sahabat itu sudah menjadi saudara. Sahabat kecil saya selalu mengatakan kepada saya, kita bukan lagi sahabat sekarang, kita saudara ya. Segala apa yang dia keluhkan kepada saya tidak ada rahasia lagi. Saya pun demikian. Kemudian selalu dia mengatakan, ayo kita menjalin persaudaraan. Sahabat akan meningkat menjadi saudara. Sahabat yang sejati selalu pedulikan kita setiap saat. Dia menaruh kasihnya setiap saat. Kadang-kadang kita yang tidak menaruh kasih kepada Tuhan, kadang-kadang kita lupa kasihnya. Padahal kasih Tuhan Yesus itu sepanjang masa. Dia akan selalu mempedulikan kita. Kapan kita butuh, maka dia akan selalu membuka tangannya untuk kita semuanya. Puji Tuhan, betapa senangnya kita menjadi sahabatnya Tuhan Yesus. Betapa istimewanya kita diletakkan sebagai sahabat Tuhan Yesus. Betapa istimewanya kita karena tidak ada yang tidak diberitahukan kepada kita. Semuanya diberikan kepada kita. Kemudian dia pun rela berkorban. Dan yang berikutnya, dia menaruh kasih setiap saat.
Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian tidak hanya satu sahabatnya, mungkin banyak. Saya pun mempunyai sahabat dari SMA, saya mempunyai sahabat dari SMP, saya mempunyai sahabat. Ada sahabat-sahabat yang selalu menaruh perhatian kepada saya, tetapi sahabat yang sejati Tuhan Yesus Kristus, dia tidak pernah melihat kekurangan kita. Bagaimanapun kekurangan kita, dia tetap menaruh kasih kepada kita. Itu sebabnya mari kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita menghormati Tuhan Yesus sebagai sahabat kita. Betapa senangnya kita mempunyai sahabat, tetapi ada syaratnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingin menjadi sahabat Tuhan Yesus, ada syaratnya. Di ayat yang permukaan tadi dikatakan bahwa kamu adalah sahabatku jika kamu menurut apa yang kuperintahkan. You are my friends if you do whatever I command you. You are my friends if you obey me. Kalau kita menurut, kalau kita mematuhi dia, menurut akan apa yang Tuhan perintahkan, maka kita adalah sahabat-sahabat. Apa perintah Tuhan? Masih tetap di dalam Yohanes 15. Ada dua ayat yang mirip, saya ambil dari ayat 12 dan ayat 17. Inilah perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dan di ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Maknanya sama. Kalau kita ingin menjadi sahabat Tuhan Yesus, kita harus punya kasih. Dan cirinya kasih itu adalah kasih itu menutupi semua kesalahan. Tuhan Yesus tidak pernah mengingat-ingat kesalahan kita. Tuhan Yesus tidak pernah mengungkit-ungkit kesalahan kita, karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat peduli dengan kita. Itu sebabnya kalau dia penuh kasih, maka kita pun harus menjadi orang-orang yang penuh kasih. Kita akan belajar mengasihi sesama kita. Kita akan belajar untuk memberikan kasih kita sepenuhnya kepada orang lain, kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang yang membutuhkan kasih. Kita harus bisa mengasihi. Nah, kalau kita bisa mengasihi, maka kita akan menjadi sahabat Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tetap punya hati kasih. Kita ikut teladan Yesus yang penuh kasih. Nah, kalau kita sudah punya kasih, maka kita disebut menjadi sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, firman Tuhan hari ini menegur kita, mengingatkan kita bahwa kita itu punya sahabat yang sejati. Bukan hanya sahabat di dunia saja, tetapi kita punya sahabat yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang selalu peduli kepada kita. Amin. Puji nama Tuhan. Renungan hari ini sampai di sini dulu. Kita akan bertemu di lain waktu, dan saya tetap berharap bahwa renungan kali ini menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Saya tetap berharap kita tetap menjaga kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan kemudian kita menjaga jarak. Sebab hari-hari ini virus corona merebak kembali. Dan ingat, kita tidak bisa menjaga diri kita seteliti mungkin. Kita tetap bernaung di bawah naungan Bapa sayapnya. Maka kita akan diberikan kesehatan senantiasa. Sampai bertemu pada renungan yang akan datang, dan saya tetap berdoa kita semua tetap dalam keadaan sehat. Doakan kami untuk sebidang tanah yang akan menjadi rumah kami beribadah nanti, rumah ibadah untuk jemaat, sebab rumah ibadah yang sekarang ini masih belum layak. Artinya kami masih mengontrak ya, dan kami tahu doa panjenengan, doa Bapak Ibu Saudara sekalian akan didengarkan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan senantiasa buka jalan tepat pada waktunya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.